ketetapan. Jadi ada ketetapan hukum, ada tanggung jawabnya, ada penerapannya, ada pemutusan perkara. Jadi kalau kita singkat saja, ya. Jadi seperti tadi ya. Jadi kalau kita tahu hukum, tetapi tidak berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum, nah ini kan tidak sesuai. Jadi misalnya tentang ketentuan hukum, ya segala sesuatu itu kan pasti sudah ada ketetapannya. Allah menciptakan bumi dengan berbagai macam ketetapan, maka semuanya sudah sesuai dengan hukum Allah. Ya, ada yang sifatnya detail, ada yang sifatnya global. Sifatnya detail misalnya tentang puasa, itu kan sifatnya detail di dalam Al-Quran. Ada yang sifatnya global secara umum, seperti sholat. Kita nggak akan menemukan bagaimana cara sholat di dalam Al-Quran, tidak akan menemukan, karena sifatnya global. Maka ini diterangkan di hadis. Kemudian ada yang sifatnya pokoknya saja. Ya, contoh saat ada hamba sahaya yang berzina, itu bagaimana ketentuannya, itu dikit-dikit. Jadi tidak semuanya misalnya semuanya hukum dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran, tidak. Ada yang berupa secara detail, ada juga yang secara global, ya. Dan itu tidak kita, wah di Al-Quran nggak lengkap, ya tidak juga, karena ada masing-masing sudah ada hikmahnya masing-masing. Kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada penerapannya, bagaimana menerapkan tentang hukum itu, ya. Kemudian yang paling penting adalah ya tentang ya pemutusan perkara. Kalau penerapannya kan jelas harus berlaku adil, ya menghukum nggak boleh salah. Yang terakhir adalah memutuskan perkara, bagaimana memeriksa sebuah kebenaran berita, bagaimana cara memeriksa sebuah kebenaran saksi, bagaimana kita tidak berprasangka. Jadi seorang hakim itu tidak boleh berprasangka. Terus bagaimana menghadirkan seorang saksi, bagaimana jumlah saksinya sebanyak apa, itu kan sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Terus bagaimana andai kata saksi itu ingkar, siapa yang harus menggantikannya. Nah itu hal-hal seperti itu sudah masuk perkaranya di dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah di muamalah. Muamalah itu ada keluarga, kemudian ada anak, membahas tentang anak juga, terus membahas hubungan antar manusia, kemudian membahas jinayah. Jinayah itu mulai dari membunuh, melukai, ya. Jadi membunuh, melukai itu detail sekali di dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang memang ya membunuh, ya ya, dia membunuh itu harus mendapatkan apa yang harus dihukum dan apa yang harus di ditentukan, dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana cara bermasyarakat, ya. Jadi kita bermasyarakat di dalam kehidupan bernegara ini seperti apa. Jadi ada di situ ada hubungan kekerabatan, ada hubungan antar suku, itu dijelaskan juga. Kemudian di situ dijelaskan bagaimana hubungan antar dunia, itu juga dijelaskan. Kemudian di muamalah juga dijelaskan tentang harta dan hak milik. Jadi bagaimana tentang komposisi harta. Bahwasanya harta itu kan semuanya kan, semua harta alam dan lain sebagainya ini kan milik Allah. Kemudian statusnya ada macam-macam. Ya, yang pertama sebagai perhiasan dunia, kemudian cobaan di dunia. Ya, cobaan di dunia. Jadi ada yang mendapatkan sesuatu, ternyata itu cobaan. Terus ada yang ketiga adalah bekal perjuangan. Bahwasanya kita di harta ini digunakan untuk bekal perjuangan. Terus yang terakhir adalah bentuk rasa syukur. Ya, bagaimana menggunakan sebuah harta ini sebagai bentuk kesyukuran kita. Seperti kita Indonesia. Saya cerita ke santri-santri. Nah, kalau kamu nggak punya uang, cukup kamu pergi ke dua tempat. Yang pertama ke laut, silakan cari ikan atau ke sungai. Yang kedua silakan masuk hutan. Nyari buah-buahan dan lain sebagainya. Itu gratis semuanya itu. Yang penting bukan ke kebun tetangga sih, kan. Selama kita berlaku, lah itu kan sudah ada. Ini adalah bentuk kesyukuran. Ya, kemudian tentang hudud, kemudian tentang jihad,
kemudian tentang kital. Nah, ini adalah pembahasan-pembahasan yang ada di ranah hukum dan muamalah. Yang selanjutnya,